Bab 72. Pulang ke Jakarta. Alina sampai di mansion setelah mengantarkan Radit ke bandara. Tadi sewaktu di bandara tidak ada peluk dan cium dari Radit untuk Alina karena Radit sudah berjanji kepada Raja jika ia tidak akan peyuk-peyuk maminya, dengan catatan hanya di depan Raja. Sebagai seorang ayah, tentu Radit harus menepati janjinya agar bisa memberi contoh untuk putranya. "Papa tidak ngantor?" tanya Alina saat pulang mendapati Tama sedang ngopi di teras belakang. "Tidak, Papa baru pulang dari Bali," jawab Tama. "Papa dari Bali? Kenapa tidak bilang sama aku?" tanya Alina. "Bagaimana mau bilang kalau kamu matiin HP? Kamu kan sedang sibuk sama si brengsek itu," sindir Tama. "Ya ampun Papa, si brengsek itu adalah papinya Raja." "Loh," kata Alina. "Ya, Papa tahu," jawab Tama. "Opa, kenapa aku tidak diajak ke Bali?" Raja yang mendengar jika opanya baru pulang dari Bali langsung ngambek. "Opa ada kerjaan, kalau Raja mau nanti kita liburan ke sana," kata Tama. "Boleh ajak Uncle Adit gak?" tanya Raja. Alina sempat terhenyak saat mendengar pertanyaan Raja itu. "Tidak, Opa yakin jika Uncle Raditnya sedang sibuk," tolak Tama dengan wajah masam. Alina tertawa mendengar jawaban dari papanya itu. Masih terlihat dengan jelas kalau Tama masih belum bisa menerima Radit. Alina tidak pernah melawan papanya, meskipun papanya itu masih bersikap antipati terhadap Radit. Alina tetap menghargai papanya, agar papanya itu tidak semakin kecewa atas kesalahan yang Alina dan Radit lakukan di masa lalu. "Bagaimana acaranya kemarin? Apakah seru?" Tama bertanya kepada Raja yang sudah naik di pangkuannya. "Seru, aku sama Uncle Adit berenang dan balapan. Tapi Uncle Adit payah, masa kalah sama aku?" jawab Raja dengan berapi-api. "Cucu Opa kan jagoan renangnya," puji Tama. Tama sudah bisa menebak jika Radit pasti mengalah demi membuat Raja senang. Meskipun tidak menyukai pria brengsek itu, tapi Tama menghargai usaha Radit untuk menyenangkan hati Raja. "Pah, minggu depan aku ada acara reuni. Boleh tidak aku dan Raja ke Jakarta?" tanya Alina. "Kamu tidak sedang mencari alasan untuk bertemu si brengsek itu kan?" tuduh Tama. "Papa jangan berburuk sangka dulu dong sama aku. Lagian kalau untuk bertemu kami tidak susah bagi Mas Radit untuk datang lagi ke sini," jawab Alina. Tama terdiam. Ucapan Alina ada benarnya juga. Bukan hal sulit bagi Radit untuk menemui Alina dan Raja kapanpun ia mau. "Kalau kamu sudah siap bertemu dengan teman-teman kamu, Papa tidak akan keberatan," kata Tama akhirnya. "Aku sudah siap. Lagian tidak adil untuk Raja jika aku selalu menyembunyikan dia. Papa tidak usah khawatir. Aku sudah siap bertemu semua orang sekarang yang bisa saja akan merendahkan aku," jawab Alina. "Baguslah kalau begitu. Papa tenang melihat kamu sudah kuat seperti ini," kata Tama. "Jadi Papa izinin aku dan Raja ke Jakarta?" tanya Alina. "Iya, lakukan apapun yang kamu mau selama itu baik untuk kamu dan Raja," jawab Tama. "Terima kasih, Pah." Alina memeluk perut Tama. "Mami, jadi kita akan ke Jakarta?" tanya Raja. "Iya, kita akan ke Jakarta lusa," jawab Alina. Alina tidak menyangka jika papanya akan memberi izin ia pergi ke Jakarta dengan mudah. Awalnya Alina mengira jika papanya tidak akan mengizinkan, tapi ternyata Alina salah. Setelah mendapatkan izin dari papanya, Alina pun sudah planning mengenai apa saja yang akan ia lakukan di sana, termasuk siapa yang paling ingin ia temui. Selain menghadiri acara reuni, Alina juga ingin bertemu dengan Dena dan Kathleen. Selain itu, Alina juga akan menyempatkan diri untuk bertemu dengan mamanya di Kuningan. Sehari sebelum kepulangannya ke Jakarta, Alina membeli oleh-oleh untuk Dena dan Kathleen dan juga untuk anak-anak mereka. Radit yang sedang suntuk di kantornya karena selalu ingat kepada Alina dan Raja mendadak segar saat Alina menghubunginya. "Sayang, kamu tahu saja kalau aku sedang rindu sama kamu dan Raja," kata Radit. "Aku cuma mau ngasih tahu kalau besok aku mau ke Jakarta," kata Alina. "Serius, Yang?" Radit seperti tidak percaya kepada ucapan Alina. "Serius, aku mau menghadiri acara reuni akhir pekan ini," ujar Alina. "Nanti Mas Radit jemput ke bandara," kata Radit. "Nanti aku kabari waktunya," kata Alina. "Ngomong-ngomong Raja mana? Mas Radit ingin bicara dengan dia," tanya Radit.
Dia sedang main sepeda sama pengasuhnya. Jawab Alina sambil menatap Raja dari balkon kamarnya. Ya sudah, kamu jaga Raja baik-baik. Maaf Mas Radit belum bisa mendampingi kamu mengurus Raja saat ini, kata Radit. Alina menangkap ada kesedihan dalam nada suaranya. Kamu yang sabar ya, sayang. Aku yakin lama-lama juga Papa luluh sama kamu. Alina berusaha menghibur Radit. Semoga bukan hanya Papa kamu saja yang luluh, tapi Raja juga. Jujur aku selalu sedih setiap kali Raja memanggil aku Uncle. Padahal aku ini papinya. Aku ingin segera mendengar Raja memanggil aku papi, kata Radit. Aku juga berharap seperti itu, kata Alina. Wajah Radit kembali menjadi ceria saat mendengar Alina dan Raja akan datang ke Jakarta. Radit kembali menjadi semangat bekerja setelah seharian merasa suntuk di kantor. Sepulang dari kantor, Radit mampir ke sebuah toko mainan. Di sana ia membeli aneka mainan yang diperuntukkan untuk anak seusia 3 tahun. Radit menyusun semua mainan itu di apartemennya agar jika Raja datang ke sana putranya itu akan senang. Selesai menyusun mainan untuk Raja, kini Radit beralih menuju dapur dan mengisi kulkasnya dengan makanan. Lagi ngapain lu sibuk banget? Tanya Dirga dan Jeff yang mampir ke apartemen Radit sepulang ngantor. Wih, banyak mainan. Mau bikin kindergarten school? Tanya Jeff. Alina dan Raja mau ke Jakarta. Gue sengaja siapin ini biar anak gue betah di sini, jawab Radit. Beneran si bocil mau ke sini? Hati-hati papanya nyusul nanti habis lu dihajar lagi, Dirga mengingatkan. Dirga masih ingat bagaimana wajah Radit yang babak belur setelah dihajar papanya Alina. Minggu lalu gue udah nengokin Alin dan Raja di Singapura. Papanya kasih izin Alin ketemu gue, tapi dia belum mau bertemu sama gue. Tapi dengan diizinin menemui Alin dan Raja saja gue udah seneng banget, kata Radit. Itu tandanya Papa Alin masih setengah hati kasih restunya sama lu, kata Jeff. Iya, tapi gue akan terus berusaha meluluhkan hati dia, tekad Radit. Semangat, bro, gue dukung lu, kata Dirga. Gue juga dukung lu sama si bocil, kata Jeff. Terus, orang tua lu sudah tahu mengenai Raja? Dirga bertanya dengan wajah yang serius. Sudah, Bunda, gue sempat nangis setelah tahu kalau ternyata selama ini mereka sudah punya cucu dan mereka sangat ingin bertemu dengan Raja. Tapi gue ragu apa Alina mau ketemu mereka, kata Radit. Kenapa ragu? Pasti Alina maulah ketemu mereka, kata Jeff. Kalian gak tahu kalau ternyata alasan Alin ninggalin gue adalah Bunda. Selama ini gue gak tahu kalau ternyata Bunda gue yang udah menyuruh Alin ninggalin gue, lirih Radit. Astaga, serius lu? Dirga dan Jeff melotot ke arah Radit. Serius, Bunda yang mengaku sendiri. Jujur gue ingin marah tapi gak bisa, walaupun sebenarnya gue benar-benar kecewa. Yang gue heran kenapa Alin tidak mau jujur sama gue. Bahkan waktu di Bandung pun dia gak cerita, kata Radit. Mungkin si bocil gak mau lu ribut sama Bunda lu, tebak Dirga. Lu bersyukur, Dit. Ternyata si bocil itu sangat dewasa. Pertimbangan dia sangat matang. Dia berusaha menjaga hubungan lu sama keluarga lu tetap baik meskipun dia sendiri yang harus menderita sendirian. Gue salut sama si bocil, kata Jeff. Lu benar, Jeff, kata Radit. Dena dan Katie pasti merengek ingin ketemu kalau tahu Alin mau datang ke Jakarta, kata Dirga. Iya, Katie malah sangat penasaran ingin ketemu Raja, timpal Jeff. Nanti gue akan ajak Alin ketemu Dena dan Katie, kata Radit. Radit merasa seperti sedang bermimpi saat Raja berlari ke arahnya saat Radit menjemputnya di bandara. Uncle Adi It, seru Raja. Radit merunduk dan menangkap tubuh bocah itu kemudian mendekapnya ke dalam pelukannya. Bagaimana perjalanannya? Tanya Radit sambil mengecup pipi bulat Raja. Aku tidak tahu, aku tidur, jawab Raja polos membuat Radit dan Alina tertawa. Sebetulnya Radit ingin memeluk dan mencium Alina, tapi ia urungkan karena ia takut Raja akan marah jika melihatnya. Akhirnya Radit hanya bisa menggenggam tangan Alina di belakang tubuhnya agar Raja kecilnya tidak melihat. Dari bandara Radit membawa Alina dan Raja ke apartemennya. Kenapa ke sini, Mas? Tanya Alina saat menyadari jika Radit mengambil arah jalan menuju ke apartemennya. Kamu tidak kangen sama apartemen kita? Tanya Radit.
Radit menyebut apartemennya adalah apartemen kita karena Radit membelinya untuk Alina sebagai tempat untuk memadu kasih saat 4 tahun yang lalu. Kangenlah, sudah 4 tahun tidak ke sana, jawab Alina. Dulu setiap mereka saling rindu, mereka akan janjian bertemu di sana dan bercinta sepuasnya tanpa takut ada yang mengganggu. Terkadang mereka juga mengadakan party bersama Dirga dan Jeff dan membuat kegilaan bersama. Jika mengingat itu Alina dan Radit jadi senyum-senyum sendiri. Sampai di apartemen, Raja langsung memburu mainan yang banyak di sana. Uncle, semua mainan ini punya siapa? Tanya Raja. Semuanya punya anak papi yang ganteng, jawab Radit. Untuk aku? Tanya Raja dengan mata melotot. Memangnya siapa coba anak papi itu? Tanya Radit menggoda dan Raja pun terlihat bingung. Apakah Uncle Raditnya ternyata punya anak? Anak papi kan cuma Raja. Jadi semua ini ya punya Raja, kata Radit agar putranya itu tidak bingung. Akhirnya Raja pun tersenyum mengerti dan bocah tampan itu pun anteng dengan mainannya. Alina duduk di sofa sambil memperhatikan sekeliling apartemen mereka. Semuanya masih seperti dulu, tidak ada yang berubah sedikit pun. Dulu Alina dan Radit sering bercinta di hampir seluruh spot apartemen itu, di dapur, di sofa, bahkan di karpet pun sering. Mungkin jika saat ini tidak ada Raja di antara mereka, pasti Radit sudah menghabisinya di tempat yang ia mau. Raja mau dibuatkan es jeruk? Tanya Radit. Mau Uncle, jawab Raja tanpa menoleh sedikit pun kepada Radit dan Alina. Kalau begitu papi buatkan dulu, kata Radit sambil mengambil tangan Alina dan mengajak si ayangnya itu ke dapur. Raja, mami mau bantu papi dulu di dapur. Ya, kata Alina. Iya, seru Raja. Alina dan Radit pun melipir ke arah dapur. Pada saat Alina hendak membawa jeruk segar dari dalam kulkas, tiba-tiba Radit menyergapnya. Radit menyerang bibir Alina dari balik kulkas yang pintunya sengaja terbuka untuk menutupi tubuh mereka dari tatapan tajam sang Raja. Sayang, Mas Radit kangen banget sama kamu, bisik Radit dengan suara parau saat bibir kenyalnya menyusuri leher Alina dan menggigitnya kecil. Mesh, aku juga kangen sama kamu, balas Alina dengan kedua tangan melingkar di leher Radit. Untuk sesaat mereka lupa akan tujuan mereka ke dapur yang akan membuatkan es jeruk untuk Raja. Radit dan Alina baru saling melepaskan saat terdengar suara Raja mendekat. Mami, Uncle kenapa bikin es jeruknya lama? Tanya Raja yang akhirnya menyusul ke dapur. Oh iya, sayang, Mami buat sekarang es jeruknya, jawab Alina gugup dan Radit tampak menggaruk pelipisnya. Hampir saja ketahuan. Bab 73, Pembicaraan dengan mantan sahabat. Radit dan Alina buru-buru saling melepaskan diri saat Raja muncul dan menanyakan es jeruknya. Dengan gugup Alina buru-buru membuatkan es jeruk untuk rajanya dan Radit membawa putranya itu untuk menemaninya bermain. Uncle, bantuin aku pasang ini. Raja memberikan satu set Lego kepada Radit. Oke, kita pasang sama-sama ya, jawab Radit dan Raja pun mengangguk. Wajah Radit dan Raja tampak serius ketika menyusun mainan Lego itu. Saking seriusnya mereka tidak menyadari jika Alina sudah datang dengan membawa 2 gelas es jeruk. Kalian serius sekali, kata Alina sambil duduk di dekat Raja. Alina tidak berani duduk di dekat Radit meskipun ia ingin karena takut Raja akan ngambek lagi. Sambil memperhatikan Raja dan Radit yang sedang menyusun Lego, diam-diam Alina mengambil foto ayah dan anak itu dan mempostingnya di akun pribadinya. Ini adalah untuk yang pertama kali Alina memposting foto Raja dan Radit di akun pribadinya. Dan dalam hitungan menit akun pribadi Alina itu pun langsung dibanjiri oleh banyak komentar. Alin nikah gak bilang-bilang. Gila, anak lu ganteng banget, mirip sama papanya. Ingin gue cubit pipi anak lu, pipi bapaknya boleh gak hihi. Alina tertawa membaca ratusan komen yang masuk dalam hitungan menit. Semua teman-teman Alina mengira jika Alina sudah menikah. Alina yang malas menjelaskan apapun akhirnya membiarkan mereka semua sibuk dengan pikiran mereka masing-masing. Riana yang sedang rebahan di kamarnya turut melihat postingan Alina barusan, namun Riana tidak berani berkomentar apapun karena Riana tidak mau tambah sakit hati jika Alina lagi-lagi tidak meresponnya. Meskipun begitu, tatapan Riana terus tertuju kepada foto Raja yang begitu tampan yang sedang serius memasang Lego bersama Radit. Riana ingin bertemu dengan keponakannya itu. Semoga saja pada saat reuni Alina datang dengan membawa Raja.
Riana bangun dari ranjangnya kemudian pergi menghampiri bundanya yang sedang menawar tanaman anggreknya. Bun, sepertinya Alina dan Raja sudah ada di Jakarta, kata Riana. Bunda Nila menoleh ke arah Riana. Dari mana kamu tahu? Apakah Radit memberitahu kamu? Tanya Bunda Nilam. Tidak. Mana pernah Mas Radit menghubungi aku? Aku lihat postingan Alina hari ini, kata Riana. Bunda Nilam menghentikan pekerjaannya kemudian mencuci tangannya dengan air keran. Coba Bunda lihat, katanya sambil menghampiri Riana. Riana memberikan HP-nya kepada Bunda Nilam sambil menatap wajah bundanya ingin melihat bagaimana reaksinya. Raja ganteng banget. Dia sangat mirip kakak kamu waktu kecil, ujar Bunda Nilam dengan mata berkaca-kaca. Jika membahas masalah Raja, Radit dan Alina reaksi Bunda Nilam selalu begitu. Sepertinya mereka sedang ada di apartemen Mas Radit sekarang, kata Alina. Kalau begitu Bunda akan telepon kakak kamu sekarang, kata Bunda Nilam kemudian mengambil HP dari saku bajunya. Radit masih menemani Lars saat teleponnya berdering. Yang, tolong lihat siapa yang telepon, kata Radit yang sedang tangguh memasang Lego bersama Raja. Alina mengambil HP Radit yang tergeletak di atas meja. Bunda kamu Mas yang telepon, jawab Alina sambil memberikan HP itu kepada Radit. Meskipun hubungan mereka sempat renggang namun Radit selalu berusaha menerima telepon dari bundanya sesibuk apapun dia. Halo Radit, apakah benar Alina dan Raja ada di Jakarta? Terdengar suara Bunda di seberang sana. Radit menatap ke arah Alina dengan tatapan bingung. Iya, Alina dan Raja sekarang ada di Jakarta, jawab Radit akhirnya. Alina balas menatap ke arah Radit karena barusan Radit menyebut namanya dan Raja. Bagaimana kabar Alina dan Raja? Tanya Bunda Nilam lagi. Keadaan mereka baik, Bun, jawab Radit. Alina terus menatap lekat ke arah Radit. Dit, bisakah Bunda bertemu dengan mereka? Bunda ingin bertemu dengan Alina dan juga cucu Bunda. Ucapan Bunda Nilam terdengar lirih dan setengah memohon. Radit terdiam sejenak. Ia tidak bisa menjawab karena khawatir Alina menolak bertemu dengan bundanya. Nanti aku tanya Alinanya dulu, jawab Radit. Iya, tanyalah dia dulu. Bunda juga tidak mau memaksa jika Alina sendiri tidak mau bertemu dengan Bunda, ucap Bunda getir. Alina bukan tidak mau bertemu dengan Bunda, tapi sepertinya Alin butuh waktu saja. Nanti aku kan bujuk dia agar mau bertemu dengan Bunda, jawab Radit. Alina tampak menunduk. Tanpa ia bilang pun ternyata Radit sangat mengerti perasaannya. Alina sadar semua berawal dari kesalahannya dan ia kini sedang butuh waktu untuk mengumpulkan keberaniannya untuk bertemu dengan orang yang sudah menyuruhnya pergi jauh dari kehidupan Radit. Iya, Bunda mengerti. Bunda akan tunggu. Semoga Alina mau bertemu dengan Bunda dan mengizinkan Bunda bertemu dengan Raja, kata Bunda Nilam. Bunda ingin bertemu dengan kamu dan Raja, kata Radit setelah mengakhiri panggilan telepon dengan bundanya. Alina diam. Kalau kamu belum siap tidak usah memaksakan diri. Kamu berhak menolak dan Bunda pun pasti mengerti, kata Radit. Alina mengangguk. Sesungguhnya Alina memang belum siap untuk bertemu dengan keluarga Radit. Engkau, ayo bantuin lagi, ajak Raja sambil menarik-narik tangan Radit dengan manja. Iya, sayang, jawab Radit sambil kembali melanjutkan pekerjaannya dengan Raja yang belum selesai. Acara reuni sore ini bertempat di sebuah kafe. Alina sudah siap akan pergi, namun Raja tidak ikut dengan Alina karena Radit berhasil membujuk bocah tampan itu agar tidak usah ikut. Beneran Raja tidak mau ikut? Tanya Alina saat Radit mengantarkan Alina ke tempat acara reuni. Tidak, aku mau ikut engkau ketemu Angko Diga dan Angko Jeff, jawab Raja. Daripada ikut dengan Mami pasti membosankan. Lebih baik kita main ke rumah Angko Dirga saja. Nanti di sana Raja ada teman. Di sana ada Kenan dan Dika. Raja bisa bermain bersama mereka, kata Radit. Kenan adalah anak Jeff dan Katie yang usianya beberapa bulan di atas Raja. Sedangkan Dika adalah anak Dirga dan Dena yang berusia di bawah Raja. Iya, aku ikut Angko Adit saja. Raja sudah mengambil keputusan. Ya sudah, tapi di sana jangan nakal ya, pesan Alina. Iya, Mami, jawab Raja. Biar saja sesekali merepotkan mereka. Lagian mereka pasti senang direpotkan oleh Raja,
kata Radit sambil tertawa. Radit menghentikan mobilnya di depan kafe tempat acara reuni. Di sana sudah banyak mobil berjajar. Mobil milik teman-teman Alina, termasuk salah satunya adalah mobil Riana. Riana masih berada di dalam mobilnya saat melihat Alina turun dari mobil Radit. Alina terlihat mencium pipi bocah tampan yang duduk di kursi depan di samping Radit. Riana melihat Alina melambaikan tangannya saat mobil Radit berlalu bersama bocah tampan itu. Sayang sekali Alina datang tidak membawa Raja. Padahal Riana sangat ingin bertemu secara langsung dengan keponakannya itu. Bahkan Riana sudah membawa beberapa batang coklat untuk Raja di dalam tasnya. Riana dan Alina datang hampir bersamaan. Mereka berjalan beriringan menuju pintu masuk kafe. Hai, Al. Riana memberanikan diri menyapa Alina terlebih dahulu. Alina menoleh dan matanya terlihat sedikit memicing. Tidak salahkah Riana menyapanya? Bukankah di akhir pertemuan mereka 4 tahun yang lalu Riana sangat membencinya karena Alina pacaran dengan kakaknya? Hai juga, jawab Alina. Meskipun Alina berusaha bersikap biasa, namun nada bicara Aluna tetap saja terdengar kaku. Bagaimana keadaan kamu dan Raja? Riana kembali bertanya. Baik, keadaan kami baik, jawab Alina. Riana masih ingin bertanya, tapi suara teman-temannya yang heboh menyambut Alina membuat Riana berhenti bertanya. Ya ampun Ali Iin, tambah cakep saja lu. Ola langsung menyambut Alina dengan sebuah pelukan yang disambut hangat oleh Alina. Tidak ada pelukan untuk Riana saat mereka pertama kali bertemu. Karen bagi Alina hanya Ola lah yang masih menjadi sahabatnya saat di akhir pertemuan mereka 4 tahun yang lalu. Alina bukan melupakan Riana, tapi Riana lebih dulu yang membenci Alina. Sehingga Alina memutuskan untuk melupakan sahabatnya itu. Untuk apa memiliki sahabat yang sudah jelas-jelas membencinya? Meskipun tidak saling bertegur sapa, namun Alina tidak pernah memperlihatkan kebenciannya kepada Riana di depan semua orang. Pertemuan Alina fan teman-teman sekelasnya itu begitu hangat. Saat ini hampir semua teman-teman Alina sedang sibuk menyelesaikan tugas akhir kuliahnya. Hanya Alina seorang yang sudah lebih dulu menyelesaikan kuliahnya dan mendapatkan gelar sarjananya. Teman-teman Alina tidak heran jika Alina sudah lebih dulu mendapatkan gelar sarjananya karena dulu di kelas Alina memang pintar. Bahkan Alina mendapatkan penghargaan karena mendapatkan nilai terbaik ujian nasional, walaupun saat mendapatkan penghargaan itu Alina malah tidak datang dan terpaksa diwakili oleh wali kelasnya. Di antara keseruan acara, Alina pamit pergi ke toilet karena ingin buang air kecil. Melihat Alina pergi ke toilet, Riana pun menyusul dan berpura-pura mencuci tangannya. Saat Alina keluar dari bilik toilet, Alina kaget ketika mendapati Riana di sana. Alina hendak keluar dari toilet, namun Riana buru-buru mencekal tangan Alina. Jangan dulu pergi, Al. Gue ingin bicara sama lu sebentar, kata Riana. Bicara tentang apa? Tanya Alina. Tentang kita dan semua yang sudah terjadi 4 tahun yang lalu, jawab Riana. Apalagi yang harus kita bicarakan? Gue rasa semua sudah selesai. Gue udah ikutin apa maunya nyokap lu untuk pergi dari kehidupan Mas Radit. Jika sekarang kami bertemu lagi itu bukan salah gue. Kami bertemu lagi karena ada Raja di antara kami, kata Alina. Iya, gue ngerti dan gue juga gak nyalahin lu, lirih Riana. Lalu apalagi yang harus kita bicarakan? Gue rasa semua sudah selesai. Jika sekarang gue muncul lagi di hadapan kalian itu karena gue juga berhak. Gue tidak mungkin selamanya bersembunyi karena itu tidak adil untuk Raja, tegas Alina. Riana terdiam. Alina melihat ada kilatan air bening di mata mantan sahabatnya itu. Dulu Alina paling tidak bisa melihat Riana bersedih, bahkan ketika Riana sakit pun Alina selalu setia mendampingi Riana. Namun sekarang semua sudah berubah. Mereka tidak bisa kembali seperti dulu lagi sejak Riana menghakimi Alina atas kesalahan yang Alina lakukan bersama Radit. Alina berusaha melepaskan cengkeraman tangan Riana di lengannya dan hendak pergi, namun Riana masih berusaha menahannya. Gue tahu kalau kita tidak mungkin bisa seperti dulu. Tapi setidaknya gue mohon lu mau memaafkan kesalahan gue dan Bunda yang sudah memisahkan lu dan Mas Radit. Riana memohon. Sudahlah Eri, lu tidak usah minta maaf sama gue karena lu dan Bunda tidak salah. Semua ini murni kesalahan gue karena gue sudah mencintai orang yang salah. Dan kepergian gue pun dengan harapan pernikahan Mas Radit dengan Mbak Angel bisa terselamatkan. Jika pada akhirnya mereka tetap bercerai itu bukan salah gue, kata Alina. Gue dan Bunda sudah salah mengambil keputusan. Dengan memisahkan kalian nyatanya tidak membuat semua menjadi lebih baik dan malah menjadi kacau.
Selama 4 tahun ini, kami kehilangan Mas Radit. Dan Mas Radit kehilangan kebahagiaannya. Jadi aku mohon tolong maafkan aku dan Bunda, dan kembalikan kebahagiaan Mas Radit, kata Riana sambil berlutut dan menyentuh kaki Alina. Apa-apaan sih lu? Jangan gila lu ya. Alina buru-buru mundur. Dulu permohonan Bunda membuat lu pergi dari Mas Radit. Sekarang gue yang memohon dan bersujud di kaki lo agar lu mau balik lagi, kata Riana. Dasar gila. Alina mengumpat dan menarik kakinya dan kemudian buru-buru keluar dari toilet. Riana terpaku menatap kepergian Alina. Mata gadis itu tampak berkaca-kaca. Gue kangen kita yang seperti dulu, Al, lirih Riana. Setelah beberapa saat Riana pun keluar setelah membasuh wajahnya agar tidak terlihat habis menangis. Dan ketika Riana sudah bergabung lagi bersama teman-temannya, Riana tidak menemukan Alina di sana. Ternyata Alina memutuskan pulang duluan tidak lama setelah keluar dari toilet. Lu pasti masih benci sama gue, Al, batin Riana.